Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 1237315. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari regresi mesin learning untuk estimasi besaran dan juga konsep fisika serta prediksi data. Baik, di sini saya sudah memiliki kode program dari file pendulu. Jadi untuk soalnya itu sendiri seperti ini. Nah, yang ini jadi ada persamaan T sama dengan 2V akar L per G. Nah, di sini kita akan membuat grafik antara T kuadrat dan juga L, di mana 4V kuadrat per G ini akan menjadi slope atau kemiringan. Kemudian di sini ada datanya. Kita masukin saja datanya. Dan ini ada file programnya. Ubah dulu nilai T-nya jadi T kuadrat, kemudian inisialisasi, setelah itu di sini diubah jadi skalar, kemudian ini untuk grafiknya. Kita akan mencari Kemudian untuk grafiknya seperti ini, bisa kita lihat bahwa data asli dan data regresinya itu masih berimbit. Baik, selanjutnya nomor 2 itu berkaitan dengan hukum Gay-Lussac. Nah, jadi di hukum Gay-Lussac ini kita menggunakan persamaan P sama dengan KT, di mana K ini adalah konstanta, kemudian adapun T-nya itu sebagai sumbu X-nya dan P ini adalah sumbu Y-nya. Kemudian di sini juga telah diberikan datanya seperti yang ada pada tabel. Kemudian dengan menggunakan regresi linear, kita dapat memodelkan hubungan antara tekanan P dan suhu T untuk menemukan konstanta K dan data eksperimennya. Kita lanjut aja ke kodenya. Jadi ini sudah ada kodenya. Nah, di sini sudah ada suhu sebagai sumbu X-nya, kemudian ada P sebagai sumbu Y-nya. Kemudian kita masukkan data-datanya. Tidak lupa di sini juga kita masukkan perhitungannya. Di sini ada hitung K. Nah, cara menghitung K itu P sama dengan KT. Kemudian slope sama dengan K. Kita lanjut langsung run aja. Nah, di sini telah didapatkan data dari grafiknya. Di sini juga sudah ada konstanta K-nya sebesar 0,364 kPa per K. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa data asli dan juga data regresi linear itu berimpit. Baik, selanjutnya itu ada soal nomor 3. Jadi di sini digunakan untuk hukum pendingin Newton. Nah, bentuknya seperti ini. Mana ini adalah Y-nya. Itu. Kemudian di sini kita memiliki data waktu dan juga suhu. Ini datanya. Jadi kita akan input, dan ini adalah suhu lingkungan itu adalah 25 derajat. Jadi ini adalah T lingkungannya gitu. Kemudian di sini kalau sebelumnya itu mulai dari titiknya itu mulai dari 0,0. Kalau di sini tidak, karena ada ya tidak mulai dari 0,0 di sini gitu. Kemudian kita akan coba langsung run.
Baik, selanjutnya di sini ada file bagian pendingin Newton, hukum pendingin Newton. Jadi mula-mula kita masukkan dulu datanya. Ini ada data waktu T dan suhu T, dimana T kecil ini adalah waktunya. Kemudian ada T besar, ini adalah suhunya, dimana T kecil ini menjadi sumbu X-nya, kemudian T besarnya itu menjadi sumbu Y-nya. Setelah itu di soal tuh diketahui bahwasanya T lingkungan sama dengan 25 derajat. Kemudian setelah itu kita lenskan delta T-nya. Kemudian setelah dilenskan, kita lanjut ke regresi linear len delta T versus T. Nah, kemudian kita menggunakan model linear regression. Setelah itu ada model fit juga. Kemudian untuk slope-nya itu sama dengan model Coef dikali Ravel 0. Ini adalah kemiringan garisnya. Kemudian dari len delta T sama dengan len T0 min T lingkungan dikurang KT. Kemudian untuk slope-nya itu sendiri adalah min K. Kemudian kita print nanti hasilnya. Jadi itu untuk rumusnya. Kemudian di print hasilnya. Setelah itu ini ada membuat garis regresinya, dan yang bagian bawah itu adalah untuk grafiknya. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, di hasil itu ada konstanta pendingin K sebesar 0,01882. Kemudian ada interceptnya juga, yaitu sebesar 4,2915. Kemudian ini ada grafiknya seperti ini, dia turun ke bawah. Nah, baik, ini ada soal keempat. Soal keempat itu kita memiliki hubungan regresi linear untuk hubungan antara panjang dan frekuensi getaran dalam senar bergetar. Nah, ini merupakan hukum gelombang pada senar, dimana itu bisa kita pecah jadi F sama dengan per 2 dan kali 1 per L gitu. Jadi untuk dekode itu kemudian di sini kita Baik, selanjutnya ada bisa memodelkan hubungan dari antara L gelombang dan senar. frekuensi. Jadi di sini kita sama seperti sebelumnya memasukkan data-datanya terlebih dahulu. Di sini ada data banyak senar atau L, kemudian ada frekuensinya juga atau F. Programnya aja. Kemudian kita juga di sini memisahkan atau memecahkannya terlebih dahulu. Jadi ubah variabelnya supaya linear gitu. Jadi kita definisikan X sama dengan 1 per L. Kemudian untuk Y-nya itu sendiri tetap F. Nah, selanjutnya kita langsung coba run saja karena yang lainnya kurang lebih sama. Yang membedakannya hanya rumusnya saja dan juga datanya. Nah, bisa kita lihat di sini kita telah memperoleh grafik. Kemudian antara data dan juga regresi linearnya itu saling berhimpit, dan kita juga mendapatkan nilai dari slope dan juga intercept dan juga kecepatan gelombangnya. Untuk slope-nya itu sendiri 49,961, intercept-nya 0,023, dan kecepatan gelombangnya itu adalah 99,92 meter per second. Baik, selanjutnya ada regresi linear untuk hubungan antara arus dan tegangan pada bahan semikonduktor menggunakan hukum Ohm untuk bahan non-linear. Nah, jadi di sini kita menggunakan persamaan I sama dengan kali-kali V pangkat N, di mana I adalah arusnya atau A dengan satuan A, kemudian V-nya adalah tegangan, K-nya adalah konstanta, dan N-nya adalah nilai eksponen.
Nah, kemudian kita ambil logaritmanya lah. Ketika diambil logaritma, kemudian kita juga bisa menentukan nilai K dan juga N. Baik, di sini ada Kemudian file pada untuk soal nomor 5 di kita mana kita akan memiliki data memasukkan seperti ini, ada data tegangan input dan terlebih juga dahulu, arusnya. ada data dari tegangan dan juga Jadi arus. untuk tegangannya itu Kemudian adalah nilai kita X di dan sini arusnya akan adalah nilai Y. mengubah linear terlebih dahulu. Setelah itu kita Kita akan langsung ke mencari nilai programnya saja. N, kemudian intercept dan juga ln K-nya. Nah, di sini kita akan langsung saja running. Nah, di sini kita sudah dapat grafiknya. Bisa kita lihat ini ada data ln I versus ln V, di mana antara titik datanya dan juga garis regresi linearnya itu hanya beberapa bagian yang berhimpit, hanya satu jika dilihat pada grafik. Kemudian kita juga dapat nilai N atau eksponennya yaitu 1,473, kemudian ada ln K-nya atau intercept sebesar 0,591 dan juga K-nya 1,806. Baik, selanjutnya ada regresi linear untuk peluruhan radioaktif. Nah, jadi di sini kita menggunakan persamaan NT sama dengan N0 pangkat min lambda T, di mana NT adalah jumlah atom yang tersisa setelah waktu T, kemudian N0 adalah jumlah atom awalnya, kemudian ada lambda-nya itu adalah konstanta peluruhan, dan T-nya adalah waktu. Kemudian dengan mengambil logaritma kita ln-kan supaya linear. Nah, terus kita juga bisa menemukan nilai konstanta peluruhan atau lambda gitu. Kemudian seperti sebelumnya sama, jadi di sini terdapat tabel, ada waktu dan juga jumlah atomnya, dimana waktu ini adalah sumbu X-nya dan N-nya itu adalah sumbu Y-nya. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya juga, ini ada data untuk nilai X dan juga Y. Nah, kemudian kita masukkan untuk X itu adalah data T-nya dan N-nya adalah data untuk sumbu Y-nya. Setelah itu kita menghitung ln-nya terlebih dahulu, kemudian kita membuat regresi linearnya. Setelah itu kita akan mencari nilai-nilai seperti N0, kemudian ada juga ln N0 dan juga konstanta peluruhan. Setelah itu kita akan membuat garis regresi di ruang ln N versus T. Selanjutnya kita langsung saja running. Nah, baik, di sini sudah muncul grafiknya. Kemudian kita mendapatkan beberapa nilai seperti konstanta peluruhan sebesar 0,0212, kemudian ada ln N0 atau interceptnya sebesar 4,5, kemudian ada N0-nya juga atau jumlah awalnya sebesar 9,15. Kemudian kita juga bisa lihat bahwasanya di grafik itu antara data ln N dan juga garis regresi linear itu saling berhimpit gitu, cukup mendekati. Kemudian karena peluruhan, jadi grafiknya itu menurun ke bawah. Kemudian selanjutnya ini ada regresi linear untuk hubungan suhu dan laju reaksi kimia menggunakan hukum Arrhenius. Jadi menurut hukum Arrhenius kita itu bisa dapat persamaan seperti ini: K sama dengan A dikali E pangkat minus EA per RT. Kemudian dengan mengambil logaritmanya, maka kita bisa ubah bentuk linear. Kemudian kita juga di sini bisa menentukan energi aktivasi atau EA dan data laju reaksi dari data laju reaksi dan juga suhu. Kemudian di sini juga kita diketahui ada suhunya dan juga laju reaksinya yang ada pada tabel. Nah,
selanjutnya ini ada untuk kode programnya itu sendiri. Kita memasukkan data dari suhu dalam satuan Kelvin, kemudian ada nilai K-nya juga. Kemudian kita akan ubah jadi bentuk linear. Kemudian setelah itu ada regresi linearnya juga. Kemudian kita memasukkan konstanta fisika seperti nilai R. Setelah itu kita akan menghitung energi aktivasinya. Kemudian kita akan menghitung faktor eksponensial A-nya. Kemudian nanti akan ditampilkan nilainya. Kemudian yang terakhir ada grafik. Selanjutnya kita langsung saja running. Nah, kemudian di sini kita sudah mendapatkan beberapa nilai seperti slope sebesar 4246, kemudian ada interceptnya 9,6, kemudian energi aktivasinya yaitu 35305, dan juga ada faktor pra eksponensial sebesar min 1,494. Kemudian ini ada grafiknya. Bisa kita lihat bahwa grafiknya itu antara data dan juga regresi linearnya itu tidak terlalu tepat, masih ada jarak sedikit, tapi kurang lebih di sini sudah mendekati nilainya. Selanjutnya yang nomor 8 itu adalah regresi linear untuk ukuran Boltzmann yang menggambarkan bagaimana radiasi atau P yang dipancarkan oleh suatu benda itu. Ada 4 tipe depannya adalah pasangannya. Kemudian kita logaritmakan linear. Bisa menemukan antara P dan T. Tahu bahwa suhunya ini dan daya radiasinya adalah ini. Nah, ini kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ini saja persamaannya mengikuti soal. Baik, selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan nilai slope, kemudian ada interceptnya juga, dan juga ada konstanta gabungannya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa grafiknya itu antara data dan juga garis regresi linearnya itu cukup berhimpit. Nah, ini ada itu bagian ujungnya hasilnya. cukup berhimpit. Baik, di sini ada soal dari latihan 2, yaitu menganalisis tren kenaikan karbon dioksida atmosfer Mauna Loa. Nah, di sini saya mengambil data rata-rata tahunan yang ini. Kemudian di sini ada pun tujuannya, yaitu untuk menganalisis hubungan antara waktu dan kadar CO2 di atmosfer. Jadi pertama kita analisis dulu gimana hubungan antara waktu dan kadar CO2-nya. Habis itu bakal menghitung laju peningkatan rata-rata CO2 per tahun dengan regresi linear. Kemudian memprediksi tahun ketika kadar CO2 akan mencapai 450 ppm jika tren tetap berlanjut. Nah, adapun ini langkah-langkahnya, yang mana filenya itu sendiri telah saya buat. Ini. Jadi di sini yang pertama saya mengimport dan membersihkan data. Nah, untuk data yang diimportnya itu sendiri saya telah mengunduhnya. Nah, yang ini. Datanya ini adalah data tahunannya. Kemudian di sini yang pertama itu baca file tahunannya. Ini saya sudah buat ke dalam satu folder yang sama. Kemudian setelah itu bakal diambil kolomnya.
tahun dan mean CO2, kemudian dihapus nilai NaN atau data invalidnya. Setelah itu diubah jadi array untuk mendapatkan nilai regresinya. Kemudian selanjutnya itu yang kedua ada regresi linier. Nah, ini ada model linear regression, kemudian ada model fit x, y, kemudian ini ada slope-nya, slope atau kenaikan CO2 per tahun, kemudian di sini ada intercept-nya, intercept. Jadi intercept itu digunakan ketika datanya itu tidak mulai dari 0,0. Kemudian ada R kuadrat. Nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai dari A, kemudian nilai B, kemudian R kuadrat juga. Nanti akan ditampilkan. Kemudian ini ada persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan AX plus B. Kemudian ini ada estimasi tahun CO2 sama dengan 450 ppm. Jadi nanti kan emang pertanyaan yang ketiga tuh memprediksi pada tahun berapa ketika karbon dioksidanya itu mencapai 450 ppm gitu. Cara perhitungannya, target sama dengan 450. Kemudian tahun 450 sama dengan target dikurang B bagi A. Yang mana nilainya itu ada, nilai A-nya itu adalah slope atau kemiringannya. Kemudian nanti akan ditampilkan nih pada tahun berapa nilainya tuh mencapai 450 ppm. Kemudian ada pun bagian yang ini itu adalah grafiknya. Selanjutnya kita langsung klik run saja. Baik, di sini saya sudah mendapatkan grafiknya. Nah, untuk grafiknya itu sendiri, ini ada data CO2, yang warna biru itu adalah data CO2 tahunan. Kemudian yang merah ini ada garis regresinya. Kemudian yang hijau, ini adalah data atau sumbu Y ketika 450 ppm, itu di sini. Kemudian ini ada proyeksi tahunannya, dimana kita dapatkan nilainya itu ternyata ada pada tahun 2045. Jadi nilai CO2 ketika sebesar 450 ppm itu ada pada tahun 2045. Kemudian adapun ini data yang didapatkan yaitu ada slope-nya sebesar 1,656. Kemudian ada intercept-nya atau intercept B sama dengan min 2939,0434. Kemudian ada R kuadratnya yaitu sebesar 0,9812. Kemudian ada persamaan regresinya seperti ini. Dan perkiraan tahun CO2 mencapai 450 ppm adalah pada tahun 2045. Dan video pada kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.